Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ananda kelas 12 yang dirahmati oleh Allah. Kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa saling menyapa via online lewat pembelajaran Prima Al-Falah tahap ketiga, di mana nanti pada kali ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang ada 3 submateri ya. Yang pertama tentang masa pergerakan nasional Indonesia, yang kedua tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia, dan yang ketiga tentang masa kemerdekaan Indonesia. Baik, sebelumnya seperti biasa, silakan kalian bisa like, ya, subscribe, dan share channel SMA Al-Falah Gintang Surabaya. Kita mulai yang pertama dari materi masa pergerakan nasional Indonesia. Ya, kita ketahui bahwa masa pergerakan nasional Indonesia itu dimulai adanya sebab 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Intern, kita tahu faktor intern itu berarti dari dalam, yaitu dari dalam negara kita, negara Indonesia. Sedangkan faktor ekstern itu dari luar atau dari luar negara kita, Indonesia. Kita bahas yang pertama, yaitu dari faktor intern. Faktor intern, pergerakan nasional Indonesia, tumbuhnya atau munculnya pergerakan nasional Indonesia itu dikarenakan ada sebab faktor kesadaran akan berbangsa, kesadaran akan kita sebagai bangsa yang satu, sebagai nasionalisme, ya, nasionalis, artinya sudah tidak di faktor kedaerahan, di mana kita harus bersatu, ya, bersatu untuk membentuk suatu persatuan, di mana nanti ujungnya yaitu menjadikan suatu negara merdeka, yaitu Indonesia. Nah, yang pertama dari faktor intern ini adalah karena adanya perasaan senasib, ya, perasaan senasib penanggungan, di mana kita semua rakyat Indonesia, baik itu mulai dari Aceh, ya, ujung barat sampai Papua, ya, ujung timur, itu sama-sama merasakan penjajahan, di mana semuanya juga sama merasakan dijajah oleh kolonial bangsa Barat. Nah, di sini karena merasa senasib penanggungan, jadi muncul rasa nasionalisme yang sama-sama dijajah, ya, sehingga kita harus bersatu untuk melawan penjajahan tersebut. Kemudian yang kedua, karena kejayaan masa lalu. Kita tahu masa lalu bangsa Indonesia sebelum menjadi sebuah bangsa Indonesia yang masih bernama Nusantara, kita kenal negara kita sangat disegani oleh bangsa asing karena kerajaan-kerajaan pada saat itu yang sangat jaya, ya, sangat makmur. Salah satunya yaitu adanya kejayaan kerajaan Majapahit, di mana kekuasaannya melebihi negara Indonesia sekarang ini, ya, sampai ke Asia Tenggara. Artinya kita ada semangat bahwa kita pernah jaya di masa lalu, makanya kita juga pasti akan bisa membawa kejayaan pada masa sekarang ini pada saat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ada diskriminasi rasial, ya, ya, sama-sama didiskriminasi rasial, di mana pada saat itu bangsa Belanda, bangsa Barat yang ada di Indonesia, yang menjajah Indonesia itu merasa
mereka sebagai bangsa yang lebih tinggi, ya, lebih terhormat daripada bangsa kulit sawo matang kayak kita seperti ini, sehingga pribumi itu dianggap sebagai bangsa yang di bawah mereka, sehingga pada saat itu mereka membeda-bedakan kelas-kelasnya, kelas-kelas sosialnya, sehingga sama bangsa Indonesia di mana sama-sama didiskriminasi rasial, otomatis menumbuhkan kesadaran akan berbangsa. Kemudian selanjutnya, karena adanya politik, ya, penderitaan politik drainage, ya, penderitaan akibat politik drainage atau pengerukan atau pengeksploitasian sumber daya manusia, sumber daya alam, di mana kita tahu Indonesia pada saat itu di bawah jajahan Belanda dikeruk kekayaan alam Indonesia, baik sumber daya alamnya juga sumber daya manusianya dieksploitasi, ya, contohnya melalui kerja paksa, ya, kerja rokdi. Kita tahu contohnya adalah Herman Willem Daendels membuat jalan dari Anyar sampai Panarukan kurang lebih sekitar 1000-an, ya, kilometer, dan di situ banyak makan korban. Selain itu banyak yang lainnya kayak tanam paksa dan lain-lain. Itu yang keempat. Kemudian selanjutnya, karena lahirnya atau munculnya kaum terpelajar, ya, kaum terpelajar. Kita tahu bangsa Indonesia itu pada saat zaman kolonial Belanda itu ternyata sudah ada mereka yang mempunyai cakrawala berpikir yang intelektual, ya, mereka kaum terpelajar. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka pada saat itu mereka bisa bersekolah sampai sekolah tinggi, sampai perkuliahan, sampai ke Belanda. Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal kita dijajah. Kita tahu pada saat zaman penjajahan Belanda ada masyarakat kaum ibaratnya kaum priayi yang pada saat itu mendapat, ya, tempat yang lumayan istimewa dibandingkan kaum-kaum pribumi yang lainnya, karena kaum-kaum priayi ini termasuk yang dihormati oleh kaum Belanda. Juga mereka biasa menjadi kaki tangannya Belanda untuk mengeruk hasil kekayaan Indonesia, seperti menjadi tuan tanah, ya kan, menjadi bupati dan lain-lain. Nah, di sini anaknya itu mendapat tempat spesial. Artinya Belanda boleh anaknya ini sekolah di sekolahan Eropa, ya, di sekolahan kaum-kaum Eropa, sehingga mereka akhirnya bisa sampai kuliah keluar negeri, termasuk ke Belanda pada saat itu. Sehingga mereka pada saat di sana mereka mulai pandai berpikir, mereka menumbuhkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa merdeka, ya, menumbuhkan jiwa nasionalisme. Itu disebut dengan kaum terpelajar, seperti contohnya Muhammad Hatta, ya, dan kawan-kawan itu. Jadi itu faktor-faktor intern dari dalam negara Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern ini berarti dari luar bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu karena adanya kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, di mana pada saat itu menandai bahwa kaum atau bangsa kulit kuning itu berhasil mengalahkan kaum atau bangsa kulit putih, yaitu bangsa Eropa. Nah, pada saat itu bangsa Jepang merasakan, ibaratnya mereka pede, ini loh, kita bisa sebagai bangsa Asia itu mengalahkan bangsa Barat, sehingga pada saat itu rakyat Indonesia, yaitu kaum-kaum terpelajar dan para pejuang nasionalis pada saat itu juga merasakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia juga pasti bisa mengalahkan bangsa Eropa, yaitu Belanda. Seperti itu. Itu faktor dari ekstern, dari luar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lahirnya nasionalisme, ya, lahirnya semangat nasionalisme, tepat gerakan nasional di Asia Afrika, di beberapa negara-negara Asia Afrika. Contohnya yang pertama di Asia ada di India. Di India sedang bergelora pada saat itu semangat untuk menentang penjajahan Inggris di bawah komando Mahatma Gandhi. Nah, sehingga itu membawa semangat nasionalisme untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan India. Selanjutnya ada di Turki, itu ada di bawah Kemal Pasha, ya, Kemal Pasha pada saat itu
untuk memperjuangkan kemerdekaan atau nasionalisme Turki. Nah, contohnya lain di negara yang lain kayak di Afghanistan ada Jamaluddin Al-Afghani, kemudian ada di Mesir ya. Nah, itu merupakan salah satu atau beberapa contoh di mana bangsa-bangsa yang lain juga bisa berjuang untuk menumbuhkan semangat nasionalisme demi meraih kemerdekaan. Artinya bangsa Indonesia juga bisa mencontoh negara-negara yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu munculnya paham-paham asing ya dari luar, paham-paham baru. Contoh misalnya seperti liberalisme, kemudian ada nasionalisme tadi, kemudian ada demokrasi seperti itu, yang nanti salah satu paham ini yaitu demokrasi digunakan sebagai salah satu sistem dalam pemerintahan kita sampai sekarang, yaitu demokrasi Pancasila. Jadi seperti itu yang faktor-faktornya masuknya ini ya, pengaruh pergerakan nasional dan masuknya atau faktor-faktor yang membuat tumbuhnya semangat nasionalisme, di mana akhirnya setelah mempunyai semangat nasionalisme yang sama, terbentuknya sebuah organisasi kenasionalan, artinya tidak bersifat daerah atau lebih bersifat nasionalis. Nah, di sini ada beberapa organisasi yang kita ketahui. Yang pertama yaitu ada Budi Utomo. Ya, sudah kita tahu Budi Utomo ini adalah organisasi yang dibentuk oleh Dr. Sutomo yang sekarang menjadi namanya diabadikan menjadi Rumah Sakit Dr. Sutomo dan beberapa nama jalan. Nah, di sini Budi Utomo ini dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 ya, di mana Budi Utomo ini tujuannya yaitu untuk menumbuhkan kebangsaan ya, menumbuhkan kebangsaan, semangat nasionalisme juga. Kemudian yang kedua ada SI yaitu Sarekat Islam, di mana awalnya merupakan namanya SDI yang didirikan oleh Samanhudi, kemudian karena terjadi beberapa masalah karena SDI ini sangat tidak diperbolehkan ya oleh kaum Belanda pada saat itu, kemudian melebur menjadi SI Sarekat Islam, di mana di sini Sarekat Islam ini didirikan oleh Hos Cokro Aminoto, yaitu seorang yang terkenal ya, orang yang terpandang pada saat itu, yang juga punya wawasan politik kebangsaan yang luar biasa, yang menjadi salah satu guru besar bangsa Indonesia ya, karena pada saat itu Hos Cokro Aminoto ini di rumah Hos Cokro Aminoto ya, ini tempatnya kosnya orang-orang hebat yang menjadi pahlawan nasional bangsa kita, contohnya I.R. Soekarno itu dulu kosnya di sana di daerah Surabaya. Itu Hos Cokro Aminoto, yang dimana kita tahu beberapa tahun yang lalu sampai dijadikan sebuah film ya, film di bioskop pada saat itu kegiatan Hos Cokro Aminoto membentuk Sarekat Islam pada tahun 1912. Kemudian selanjutnya ada Indis Partij, itu dibentuk tahun 1912 juga oleh 3 serangkai ya, itu Indis Partij. Kemudian yang selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia atau PI, yaitu salah satu anggotanya yaitu Muhammad Hatta. Kemudian selanjutnya ada ISDV. ISDV ini dibentuk oleh orang yang ini ya, jadi namanya aja kayak kebangsaan Rusia ya, Snevlit ya, tahun 1914, di mana ISDV ini menjadi cikal bakal menjadi nanti partai haluan kiri, yaitu Partai Komunis Indonesia, yang didirikan tahun 1920. Kemudian selanjutnya ada PNI, Partai Nasional Indonesia 1927, itu dibentuk oleh proklamator kita yaitu I.R. Soekarno. Sebenarnya itu juga bisa dikatakan sebagai alat politik Soekarno untuk melanggengkan kekuasaannya dalam pemerintahan. Inginnya dia membentuk partai tunggal yaitu PNI untuk bisa melanggengkan pemerintahannya. Namun pada perkembangannya setelah ada maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta pada saat itu, akhirnya dibentuk pula partai-partai politik yang lain karena merujuk sistem demokrasi
yang digunakan pada saat itu. Kemudian ada Partindo 1929, di mana itu dibuat oleh Sartono, ya, dibentuk oleh Sartono dan kawan-kawan. Kemudian ada Gerindo, Gerakan Indonesia, yaitu ada tahun 1937 oleh Muhammad Yamin, salah satunya yang mendirikan. Kemudian ada Muhammadiyah, ya, sebagai salah satu organisasi keagamaan pada saat itu, dibentuk oleh sang kiai pada saat itu, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912. Kemudian ada yang lainnya dalam bidang organisasi keagamaan, ada Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, yaitu 1926. Nah, itu beberapa organisasi pergerakan nasional Indonesia yang mereka semua pada intinya tujuan dasarnya itu adalah untuk menyadarkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia akan pentingnya nasionalisme, ya, sehingga nanti bisa menjadi jembatan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Itu untuk materi yang pertama tentang masa pergerakan nasional Indonesia. Kemudian setelah masa pergerakan nasional Indonesia, tahun 19 awal-awal tahun 1940-an, yaitu 41-42, itu datanglah bangsa asing yang berikutnya setelah Belanda, yaitu bangsa Jepang, ya, dimana bangsa Jepang ini dia mengaku sebagai bangsa Asia, ya, dalam artian dia mengaku sebagai ibaratnya sebagai teman atau saudara muda yang mau membebaskan saudara tua, yaitu Indonesia. Karena berdasarkan historisnya, Jepang sudah berhasil mengalahkan Rusia pada saat itu, dan sebelum datang ke Indonesia, Jepang pun bisa memberikan tekanan pada Amerika Serikat. Kita tahu Jepang tahun 1941 Desember tepatnya, pada saat itu Jepang melakukan pengeboman di pangkalan militer Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu di Hawaii, di mana Jepang ibaratnya melakukan shock terapi, ya, kepada Amerika Serikat, menunjukkan bahwa kekuatan kekuatan golongan ini, ya, golongan, ya, ibaratnya blok as yang ada di Asia, yaitu Jepang, dari kaum fasisme itu kuat, gitu, menunjukkan bahwa ini loh saya kuat, ya, seperti itu. Selain Italia dan Jerman yang ada di Eropa. Nah, pada saat itu Jepang berhasil melakukan pukulan yang telak terhadap Amerika di pangkalan militer Hawaii dan meluluhlantahkan pangkalan militer Amerika Serikat pada saat itu karena serangannya tidak terduga. Nah, setelah itu Jepang tahu, kelak nanti pasti Amerika akan membalas dendam, sehingga Jepang butuh support kekuatan untuk menghadapi perang dunia II di Asia Timur Raya, yaitu di Asia Pasifik. Artinya Jepang di sini butuh sokongan tidak hanya sumber daya alam, tapi juga sumber daya manusia. Oleh karena itu, Jepang melakukan invasi di berbagai daerah, berbagai negara, termasuk nanti ke Indonesia. Jepang ke Indonesia itu tidak semerta-merta dari Jepang langsung cus ke Indonesia, enggak. Tapi Jepang transit dulu di Filipina. Nah, di Filipina dia membuat pangkalan militer, memperkuat diri dulu di situ, melihat kondisi dulu, karena Jepang tahu di Indonesia itu sudah ada bangsa Belanda yang menguasai sudah cukup lama, sekitar hampir 3,5 abad, sehingga Jepang harus membuat perhitungan yang sangat kuat, perhitungan yang sangat matang untuk nanti bisa bersama-sama menyerang ke Indonesia. Nah, setelah itu Jepang setelah merasa kuat, awal Januari Jepang mulai bergerak ke Indonesia. Awalnya Jepang mendarat di Kalimantan, yaitu di Tarakan, Kalimantan Utara sekarang. Nah, di sana Jepang bisa memukul mundur Belanda, kemudian dilanjutkan sampai ke Pontianak dan lain-lain. Dan puncaknya yaitu Maret Jepang berhasil mendaratkan pasukannya di Banten, ya, di Pulau Jawa, dan kemudian di tempat-tempat yang lainnya. Dalam
misi Jepang kali ini dia membuat sebuah formasi yaitu namanya formasi gurita ya. Kenapa nih formasi gurita? Karena ibaratnya kalau digambarkan itu seperti gurita. Artinya dia membuat kepala ya, kepala dulu melingkar di Filipina, membuat militer yang kuat, kemudian menyerang seperti kaki-kaki gitu ya, menyerang bersama-sama di beberapa titik di pulau Indonesia. Nah, akhirnya terjadi pertempuran hebat ya di antara Jepang dengan Belanda, yaitu di Pulau Jawa. Nah, di situ Belanda lama kelamaan akhirnya semakin semakin lemah, kekuatannya semakin habis, banyak korban jiwa, kapal-kapal Belanda juga banyak tenggelam di Laut Jawa, dan makanya kita tahu sekarang tiap beberapa tahun sekali atau minimal setahun sekali ada anak keturunan orang Belanda itu yang datang ke Indonesia itu hanya untuk menabur bunga di Laut Jawa. Itu karena kakek moyangnya dulu sebagai tentara Belanda yang meninggal atau gugur tewas dalam peperangan melawan Jepang. Nah, setelah Belanda semakin terdesak, ya, Jenderal Imamura pada saat itu mengatakan kepada perwakilan gubernur jenderal yang ada di Jawa ya pada saat itu, yaitu Jenderal Terporten, untuk segera menyerahkan diri atau mengaku kalah. Namun pada saat itu Terporten sempat tidak mau mengalah seperti itu ya, artinya mengalah tanpa syarat. Karena melihat kondisi yang semakin terdesak ya, semakin lemah Belanda, akhirnya dibuatlah sebuah perjanjian, yaitu perjanjian di Kalijati Subang, di sebuah rumah. Di situ isi perjanjiannya yaitu di mana Jepang itu hanya ngasih kesempatan 10 menit ya. Jenderal Imamura hanya mengasih waktu sekitar 10 menit untuk berpikir kepada Jenderal Terporten apa yang harus dikasih kesempatan itu, yaitu berpikir apakah dia tetap bertahan dengan keadaan seperti ini, tetap mempertahankan Indonesia atau menyerahkan kepada Jepang. Ya, jika tetap mempertahankan, ya nanti Jepang ya akan tetap menyerang sampai dihabisi ya, Belanda. Cuma kalau dia mau menyerah, Terporten, Belanda itu mau menyerah, silahkan nanti bisa mengangkat kaki dari Indonesia. Dengan keadaan seperti itu, keadaan kekuatan yang semakin menipis, akhirnya Terporten memutuskan untuk menyerah kepada Jepang. Sejak saat itulah, yaitu tepatnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Dan sejak saat itu pula, pendudukan Jepang dimulai di negara Indonesia. Nah, kenapa Jepang pada saat itu gampang masuk ke Indonesia, padahal Jepang juga berniat untuk menjajah Indonesia? Ternyata Jepang pinter ya, dia pandai, dia melakukan sebuah propaganda ya kepada rakyat Indonesia, seolah-olah dia sebagai saudara muda yang ingin membebaskan saudara tuanya. Bahkan Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia di kemudian hari, akan membebaskan dari penjajahan Belanda dan juga akan memberikan kemerdekaan. Itu yang membuat rakyat Indonesia semakin yakin. Dan kedatangan Jepang juga disambut dengan sukacita oleh rakyat Indonesia di jalan-jalan. Itu salah satu contohnya di Surabaya itu ya, di jalan-jalan Surabaya disambut oleh rakyat-rakyat Indonesia dengan membawa bendera Jepang dan Indonesia pada saat itu. Sehingga Jepang mudah masuk ke Indonesia ya. Kemudian setelah itu Jepang juga membuat beberapa kebijakan-kebijakan yang dimana dalam tanda kutip itu pro kepada rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia semakin suka simpati terhadap Jepang ya. Beberapa kebijakan yaitu Jepang membuat sebuah organisasi di mana organisasi itu diketuai oleh salah satu pejuang nasionalis bangsa Indonesia. Organisasi-organisasi itu seperti yaitu contohnya kayak 3A ya, gerakan 3A. Gerakan 3A ini ada artinya yaitu Jepang sebagai Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia. Artinya Jepang sudah dari situ sudah mengisyaratkan bahwa nanti Jepang tidak hanya Indonesia yang
dibebaskan, tapi bangsa-bangsa Asia yang lain. Kemudian ada lagi gerakan Putra, ya, Jawa Hokokai. Kemudian MIAI, ya, sebelum MIAI itu namanya dulu Masyumi. Masyumi itu sebuah organisasi keislaman bangsa Indonesia yang pada saat Belanda itu dibekukan, tidak boleh. Kemudian setelah Jepang masuk, diperbolehkan berdiri lagi dan sebagai perhimpunan umat Islam, ya, seluruh Indonesia. Kemudian setelah Masyumi dilebur, kemudian menjadi MIAI, yaitu Majelis Islam A'la Indonesia, yang sekarang menjadi MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu dalam hal organisasi. Kemudian selanjutnya dalam hal militer, karena Jepang ini juga dia harus mempersiapkan dirinya, ya, dalam menghadapi Amerika Serikat kalau sewaktu-waktu Amerika itu menyerang dia. Artinya harus mempersiapkan pasukan cadangannya yang membantu nanti dalam perang Asia Timur Raya, di mana dalam bidang militer ini Jepang membentuk beberapa kesatuan-kesatuan militer, ya, yang di mana tiap-tiap kesatuan ini dibedakan dari kelompok umurnya. Ya, ada contohnya Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Heiho, Peta, seperti itu. Dan sebenarnya para pejuang Indonesia juga sadar ini sebagai alat Jepang nanti untuk memperkuat Jepang, ya, sebagai pasukan cadangan. Cuma di sini orang-orang Indonesia, yaitu kaum pejuang Indonesia juga nggak bodoh. Artinya sementara mereka mengikuti apa kemauan Jepang, tapi nanti, ya, ini akan menjadi apa istilahnya senjata makan tuan, ya. Artinya nanti kelak kalau kita sudah menguasai, ya, pendidikan militer yang diterapkan oleh Jepang, kita kelak akan apa ibaratnya menyerang Jepang kalau Jepang sampai terus mena-mena terhadap kita. Seperti itu contohnya adalah Peta, ya, di mana perjuangan golongan Peta ini, organisasi Peta ini luar biasa, yang dari Blitar di bawah Komando Supriyadi, ya, pada saat itu menjadi salah satu pelopor untuk menyerang balik Jepang, ya, setelah mereka sudah menguasai kemiliteran. Nah, itu untuk organisasi dan kemiliteran. Kemudian Jepang juga membagi daerah Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu 3 daerah militer. Ya, yang pertama itu ada di daerah Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi, itu di bawah komando Rikugun, ya, angkatan ke-25. Rikugun itu seperti angkatan darat Jepang. Itu Sumatera. Kemudian yang kedua itu Jawa, itu pusatnya di Batavia, ya, Jakarta. Itu di bawah komando angkatan ke-16 Rikugun, juga angkatan darat. Kemudian yang kedua Jawa, Madura, ya. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, Maluku, itu di bawah Komando Armada Selatan kedua atau Kaigun, angkatan lautnya Jepang. Artinya Jepang sudah membagi-bagi wilayah, 3 wilayah besar kemiliteran di bawah komando militer Jepang, karena Jepang menganut paham fasisme, artinya semua politik pemerintahan itu di bawah alat militer. Nah, selain itu juga Jepang dalam hal pemerintahan ke bawah, sampai tingkat ke bawah, itu membentuk semacam kelengkapan pemerintahan. Kita tahu seperti sekarang mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten, ya, atau kota, kemudian ada kecamatan, desa, RW, RT. Itu sebenarnya kita mewarisi sistem yang digunakan oleh Jepang. Kenapa Jepang menggunakan seperti itu? Karena Jepang ingin nanti dia biar gampang, ya, untuk mendata orang-orang yang nanti dijadikan sebagai alat untuk alat militer, ya, di mana untuk pasukan militer cadangan untuk mendatanya, ya, dari tingkat bawah sampai RT. Karena pada saat itu Jepang selain membuat organisasi militer, Jepang juga mewajibkan rakyat Indonesia sebutannya yaitu Romusa. Romusa ini semacam, kalau bahasa kita sebenarnya itu adalah pekerjaan paksa, ya, kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang. Cuma Jepang
mengkiaskan sebagai pahlawan pekerja, karena Jepang tidak ingin misinya itu gagal ya. Artinya Jepang membuat Romusa ini untuk melancarkan tujuannya ya, dalam hal di sini mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Contohnya seperti membuat jembatan, membuat jalan, rel dan lain-lain, itu digunakan oleh tenaga manusia semua pada saat itu, di mana para pekerjanya itu golongan-golongan, yaitu orang-orang yang masih muda dari kaum pribumi, ya disebut dengan Romusa. Dan mereka itu digelari yang tewas, yang meninggal dalam pekerjaan itu sebagai pahlawan pekerja. Nah, untuk mendata itu dibentuk sistem yang sangat terstruktur, yaitu tingkat RT itu sudah harus diketahui. Ya, ibaratnya tiap kakak ada nggak mereka yang mempunyai spesifikasi menjadi Romusa ya. Jadi katakanlah kalau sekarang sudah umuran belasan ya, sekitar SMP SMA itu sudah bisa atau diwajibkan ikut Romusa, itu Jepang. Kemudian dalam hal bidang yang lainnya, pendidikan, zaman Jepang itu mengalami penurunan ya, kemerosotan yang sangat drastis, karena Jepang tidak fokus dalam bidang pendidikan, dia fokus dalam bidang militer untuk mempersiapkan pasukan tadi, beda dengan Belanda tadi. Sehingga pada saat kependudukan Jepang itu sangat merosot bidang pendidikannya, sekolah-sekolahnya. Kemudian dalam bidang kebudayaan, Jepang mewajibkan rakyat Indonesia itu menganut ibaratnya budaya yang dibawa oleh Jepang. Contohnya seperti menyanyikan lagu bangsaan Jepang, Kimigayo, kemudian menghormati bendera Jepang, kan? Selain bendera Indonesia. Kemudian juga setiap pagi wajib melakukan namanya seikiri. Ya, seikiri itu apa? Seikiri, nah, seikiri itu adalah wujud penghormatan kepada dewa matahari. Makanya kenapa pada saat itu kaum-kaum agamis, terutama bangsa Indonesia yang beragama Islam, yang dimana ditokoi oleh para kiai di pondok-pondok pesantren, itu sangat menentang kebijakan Jepang yang satu ini, yaitu seikiri. Karena dianggap kalau kita melakukan seikiri berarti kita musyrik, ya kan? Karena kita menyembah dewa matahari. Sehingga pada saat itu terjadi terjadi insiden karena sang kiainya nggak mau, kemudian diikuti santrinya, akhirnya terjadi penembakan di sebuah pondok pesantren ya, menewaskan banyak santri pada saat itu, karena tidak patuh terhadap aturan Jepang. Kemudian selain itu juga Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang lain untuk meyakinkan bangsa Indonesia, seperti membuat sebuah badan untuk meloloskan nanti Indonesia menjadi sebuah negara, yaitu namanya BPUPKI. Apa kepanjangannya? Ya, BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disebut dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Chosakai, di mana BPUPKI ini diresmikan tanggal 29 April 1945. Ketuanya yaitu KRT Rajiman Widya Diningrat. Nah, pada saat itu Jepang ini meyakinkan bangsa Indonesia bahwa pasti nanti kalian akan saya kasih kemerdekaan. Intinya kalian pokoknya menurut kepada saya ya, kepada kami yaitu Jepang. Nah, tapi pada perkembangannya PPKI ini nanti akan mengalami perubahan, yaitu tanggal 9 Agustus, karena terjadi hal yang besar yaitu yang membuat Jepang harus berpikir ulang ya untuk terus menguasai Indonesia. Yaitu apa? Yaitu peristiwa besarnya, yaitu pada saat tanggal 6 Agustus 1945 terjadi sebuah peristiwa besar di Jepang, yaitu tepatnya di Hiroshima. Ada sebuah bom yang dijatuhkan oleh pesawat Amerika Serikat yang namanya yaitu Little Boy. Bom atom ini meluluhlantahkan kota Hiroshima, menelan banyak ribuan nyawa melayang pada saat itu, membuat Jepang shock. Tak lama beberapa hari ya, 3 hari berikutnya tanggal 9 Agustus 1945 Amerika Serikat
menjatuhkan bom lagi yang lebih besar namanya Fatman di kota Nagasaki. Akhirnya Jepang mau tidak mau dia harus menyerah kepada Amerika Serikat, kalau nggak mau kota-kota yang lain juga dibom lagi. Sehingga dibuatlah sebuah perundingan antara Jepang kepada Indonesia. Itu cuma perundingannya di daerah netral, yaitu di Dalat, Vietnam. Itu mendatangkan tokoh-tokoh ini, ya Soekarno, Muhammad Hatta itu dipanggil, ya, diundang, dibawa ke Dalat, Vietnam. Dan di situ Jepang ingin merealisasikan janji kemerdekaan itu, ya, kepada dua tokoh ini yang dianggap sebagai perwakilan bangsa Indonesia, sehingga mereka berdua diundang ke Dalat, Vietnam. Nah, di situ tokoh itu dikasih janji nanti di akhir bulan Agustus akan dikasih kemerdekaan. Nah, ternyata berita kekalahan Jepang itu, ya, tepatnya tanggal 14 Agustus 1945 itu didengar oleh kaum muda Sutan Syahrir dan kawan-kawan. Walaupun pada saat itu berita internasional itu menggunakan bahasa Jepang, ya, tapi mereka pintar, kaum golongan muda pada saat itu menggunakan, dia mentranslate, ya, walaupun manual ya, pakai kamus Jepang. Akhirnya bocor berita kekalahan Jepang terhadap Amerika Serikat. Sehingga ini nanti dimulailah era bagaimana proses peristiwa masa kemerdekaan Indonesia. Makanya kita lanjut ke part berikutnya, ya, materi yang berikutnya, yang ketiga, yaitu tentang masa kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang tadi kalah, kemudian Ir Soekarno Muhammad Hatta kembali lagi ke Indonesia, tepatnya tanggal 15 sampai ke Jakarta. Di situ disambut langsung didatangi oleh golongan muda. Setelah golongan muda melakukan perundingan, menentukan sikap bahwa kita harus segera merdeka. Kita nggak perlu lagi menunggu Jepang. Akhirnya golongan muda itu mendatangi dua tokoh ini. Gimana Dan gitu ya, Dan gimana Bung gitu ya, Bung Hatta dan Bung Karno, ayo kita segera merdeka karena Jepang sudah kalah. Apa yang dikatakan oleh Ir Soekarno dan Muhammad Hatta? Ya, jangan tergesa-gesa. Kita sudah dikasih janji kemerdekaan oleh Jepang, ya. Kalau kita tergesa-gesa, namanya tergesa-gesa itu adalah sifatnya nafsu, ya, dari syaitan, nanti malah nggak terrealisasi seperti itu. Namun namanya jiwa muda, ya, Sutan Syahrir dan kawan-kawan itu jiwa mudanya menggelora. Nggak bisa, kita harus segera merdeka. Kalau nggak gitu, kapan lagi, ya? Nanti malah kita dibohongi lagi, ya, kan? Seperti itu. Akhirnya karena golongan muda ini nggak mencapai kesepakatan dengan golongan tua, Ir Soekarno, Muhammad Hatta dan kawan-kawannya. Akhirnya golongan muda itu membawa Ir Soekarno, Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, ya. Rengas Dengklok itu di daerah Banten, ya, itu di Rengas Dengklok, dibawa ke sana dan diamankan di sana di sebuah rumah yang berkebangsaan Tionghoa di sana. Di sana diamankan dari pengaruh Jepang, ya, agar tidak dipengaruhi oleh Jepang, ya, artinya dibawa secara rahasia mulai pada tanggal 16, ya, pada saat itu. Kemudian karena melihat kondisi yang seperti itu, Ahmad Subarjo sebagai salah satu golongan tua itu menjemput mereka berdua di Rengas Dengklok, di mana Ahmad Subarjo meyakinkan golongan muda bahwa dia berjanji bahwa selamat-lambatnya tanggal 17 Agustus itu pasti akan dilakukan proklamasi kemerdekaan. Jika tidak, maka Ahmad Subarjo lah taruhan nyawanya. Ya, nyawa Ahmad Subarjo sebagai taruhannya kalau sampai tanggal 17 Agustus tidak dilakukan proklamasi kemerdekaan. Sehingga golongan muda mulai ibaratnya lega. Akhirnya mereka bersama-sama kembali lagi ke Jakarta tanggal 16 malam tanggal 17. Di Jakarta mereka langsung menuju ke sebuah rumah, namanya rumahnya Laksamana Maeda, di mana kalau dari namanya Laksamana Maeda ini adalah
keturunan bukan keturunannya tapi emang juga orang Jepang, di mana dia bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Jadi seperti itu ya. Dulu itu waktu zaman penjajahan, baik itu Belanda, kemudian Jepang, itu tidak semua orang Belanda Jepang itu juga sepakat terhadap penjajahan itu. Tapi ada beberapa orang itu yang nggak sepakat, bahkan simpati, bahkan membantu perjuangan rakyat Indonesia. Nah, di rumah Laksamana Maeda ini yang sekarang menjadi salah satu museum di Jakarta ya, di Jalan Imam Bonjol nomor 1 pada saat itu di Laksamana Maeda, dilakukan sebuah perundingan untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan, merumuskan teksnya gimana. Dilakukan perundingan golongan-golongan tua pada saat itu, ya Soekarno, Muhammad Hatta dan kawan-kawan. Akhirnya tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 dini hari tersusunlah sebuah teks, di mana teks itu diketik oleh Sayuti Plik dan siap untuk dibacakan keesokan harinya oleh Ir Soekarno, di mana selain teks itu juga dibutuhkan alat-alat yang lain. Contohnya adalah sangsaka merah putih, itu dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati, yaitu istrinya Ir Soekarno. Dan alhamdulillah keesokan harinya tanggal 17 Agustus 1945, tepat pada tanggal 17 Ramadan pada saat itu, pada hari puasa ya, pada bulan puasa, di mana hari Jumat juga, hari yang diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah kita diberikan limpahan rahmat ya. Makanya kenapa dalam pembukaan UUD itu kan atas berkat rahmat Allah ya kan, atas limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemerdekaan, di mana kemerdekaannya itu kita hasil jerih payah sendiri, bukan karena pemberian dari bangsa lain. Tepatnya tanggal jam 10 dilakukan pembacaan proklamasi kemerdekaan, dan alhamdulillah berita kemerdekaan disebar ke seluruh pelosok negeri, walaupun penyebarannya terlambat ya, artinya nggak seperti sekarang via online langsung ya, cus ya, 1 detik langsung bisa sampai ke Aceh, ke Papua. Dulu dilakukan pemberitaan itu sampai datangnya berbulan-bulan ya, karena melalui kapal ya dan lain-lain. Dan alhamdulillah akhirnya sampai sekarang kita merasakan jerih payah para pejuang kita, para pendahulu kita, dan kita wajib untuk meneladaninya dengan cara mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang adil, aman, ya, sejahtera, madani, ya, makmur, dan sentosa. Dan semoga juga kalian ya sebagai generasi penerus nanti bangsa Indonesia menjadi manusia yang sangat produktif ya bagi bangsa ini, menjadi pahlawan-pahlawan masa depan bagi bangsa ini, menjadi orang-orang yang sangat berguna bagi bangsa kita, juga bagi agama kita ya. Jangan lupa kejujuran diutamakan, juga keteladanan diutamakan, kepemimpinan yang bisa mengayomi semua nanti masyarakat Indonesia kalau kalian menjadi pemimpin. Saya doakan kalian menjadi pemimpin yang amanah ya, pemimpin yang bisa menjaga martabat dan jiwa bangsa Indonesia. Seperti itu Ananda. Untuk pembelajaran kali ini tahap 3 Prima Al-Falah UTBK kelas 12. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan bisa memberi manfaat pada kita semuanya, tidak hanya kepada Ustadz, juga kepada kalian semuanya, dan nanti tidak hanya untuk sekarang tapi juga untuk masa depan. Dan jangan lupa pada masa-masa kali ini kita masih dalam kondisi seperti ini, situasi seperti ini, tetap kalian di rumah, stay at home, jangan kemana-mana. Kalau tidak penting, tidak perlu, lakukan belajar dari rumah ya, ibadah dari rumah ya, dan kalau orang tua itu bekerja dari rumah ya. Dan jangan lupa tetap gunakan momen Ramadan kali ini, 1941 kali ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi
di SMA Al-Falah tentang Surabaya setelah momen Idul Fitri, dan kita bisa kembali normal seperti sedia kala, dan mudah-mudahan kalian juga bisa diterima di perguruan tinggi atau universitas yang kalian inginkan. Dan harapan kami, Ustadz dan guru-guru yang lain, tetap jadilah diri kalian pribadi menjadi diri pribadi muslim yang kuat, ya, yang hebat, menjadi anak yang solih dan solihah. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.